Ibnil Ashaj, maka dia di sini masuk kepada Ahlul Madinah, Al-Makhzumi, Al-Madani, Nazilu Misr. Dan dia setelah itu tinggal di Mesir. Dan dia hidup di tabaqah yang kelima. Dan tabaqah yang kelima termasuk dari tabi'in yang shagir, yang tidak pernah bertemu dengan para sahabat atau bertemu tetapi tidak meriwayatkan. Maka disikohkan oleh para ulama seperti Abu Hatim mensikohkannya, dan Imam An-Nasa'i mengatakan siqatun sabtun ma'mun, di atas derajat dari sikoh. Dan berkata Yahya ibnu Ma'in sikoh. Dan Muhammad ibnu Sa'ad mengatakan siqatun katsirul hadis. Maka ini kedudukan Al-Ashaj. Dan dia adalah Ahlul Madinah namun tinggal di Mesir. Kemudian meriwayatkan dari gurunya Yazid ibnu Abi Ubaid Al-Aslami. Dan di sini Yazid ibnu Ubaid Al-Aslami adalah qabilah di Madinah, Al-Madani, Al-Hijazi. Maka dia tinggal di Madinah, di Hijaz. Dan telah disikohkan oleh Yahya ibnu Ma'in dan Muhammad ibnu Sa'ad di dalam Tabaqat Al-Kubra. Kemudian meriwayatkan dari Salamah ibnul Aqwa. Maka inilah hadis yang pertama di dalam kitab ini yang dijadikan oleh penulis pendalilan tentang wajibnya puasa Ramadan. Yang mana lafaz wajibnya jelas dari kisah ini. Di mana Salamah ibnul Aqwa menceritakan mansukhnya ayat tentang fafidyatun ta'amun miskin. Dimansuh dengan ayat ini faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Maka tidak ada pilihan lagi untuk membayar fakir miskin. Idza dakhala Ramadan wajib an yasum, la yajuz ad-dafa. Adapun sahabah ataupun as-sahabi yang kita lewati sekarang karena belum pernah di dalam kitab yang pertama kita sebutkan biodatanya, maka Salamah ibnul Aqwa dinisbatkan kepada jiddinya, jiddih, nusiba ila jiddihi, wa huwa asluhu Salamah ibnu Amr ibnul Aqwa. Maka bapaknya Amr. Wa hada kama man ladhi ma'ruf Imam Ahmad ibnu Hanbal. Wa abuhu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal. Wa kadzalika Salamah ibnul Aqwa, abuhu Salamah ibnu Amr ibnul Aqwa. Dan Salamah ibnul Aqwa nisbah ila jiddih. Dukirahuna an Salamata ibnul Aqwa. Ma i'rab Salamata? Majrur wa alamatu jarrihi al-fathah limada mamnu minas sarf al-alamiyah wa ta'nits Salamah. Idan an salamata la taqul an salamati wa taqul an salamata faqat la taqul an salamatan. Mamnu minas sarf ay mamnu tanwin wa majrur bil fathah. Wa huwa asluhu an salamata ibni Amr ibnil Aqwa. Idan Salamah ka Ubaidah wa ka Hudzaifah wa ka Fatimah wa Hafsah wa ghairi dalihi wa ghairu hum. Baqiya ma huwa manaqibuhu. Apa keutamaan Salamah ibnul Aqwa? Kana suja'an ramiyan kama ja'a fil hadis ata Nabi sallallahu alaihi wasallam ainun minal musyrikin wa huwa fi safarin fajalasa inda ashabihi thumma ansalla faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam utlubuhu faqtuluh qala fasabaqtuhum ilaihi faqataltuhu wa akhadtu salbahu
fanafalani iyahu. Wa fi riwayah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qatala rajul faqalu Salamah ibnul Aqwa faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu salbuhu ajma'u. Maka di dalam hadis yang mana hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari dua jalan, bahwa dulu Nabi di saat duduk bersama para sahabatnya ada mata-mata ainun minal musyrikin, ada spy mata-mata orang-orang kafir, dan dia duduk bersama Nabi. Maka setelah itu Nabi mengetahui, dia kabur. Apa dikatakan oleh Nabi kepada para sahabatnya? Utlubuhu, tangkap dia. Faktuluhu, bunuh dia. Maka yang jadi poin di sini, Salamah ibnul Aqwa paling berani. Fasabaqtuhum ilaihi, maka aku mendahului seluruh para sahabat. Wa akhadtu salbahu fanafalaniya iyahu, dan aku membunuhnya. Dikejar, dibunuh oleh Salamah ibnul Aqwa, sahabat yang kuat. Kemudian aku mengambil apa yang ada padanya, dan ini hukumnya halal bagi dia untuk mengambil rampasan yang ada pada mata-mata ini. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan tadi Abu Daud, sanadnya sahih, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di saat Nabi mengatakan, gimana mata-mata itu sudah dibunuh? Sudah ya Rasulullah. Siapa yang membunuh? Salamah ibnul Aqwa. Maka berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahu salbuhu ajma'u. Maka kalau begitu bagi dia apa-apa yang dia ambil dari mata-mata ini. Maka mata-mata itu mempunyai senjata, dibawa senjatanya. Mata-mata itu mempunyai uang yang banyak, dibawa, diambil. Maka ini keutamaan Salamah ibnul Aqwa. Dan adapun wajah pendalilan dari ayat ini ataupun penjelasan tafsir dari ayat ini, man syaa shoma wa man syaa aftara faftada bi ta'amin miskin. Ucapan Salamah ibnul Aqwa persaksian tentang turunnya ayat ini, bahwa barang siapa dulu di saat diturunkan bulan Ramadan, hukumnya bukan fardu ain. Barang siapa yang ingin puasa ya puasa. Barang siapa yang ingin berbuka boleh membayar satu fakir miskin. Karena fi hukmil awal bima yata'allaq bi siyam Ramadan, maka hukumnya bebas pilih. Dan ini sesuai dengan lafaz yang di dalam surat Al-Baqarah yang hukumnya mansuh. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Fidyatun ta'amu miskin. Maka bagi mereka orang-orang yang yutiqunahu, fidyatun, membayar fidyah, setiap hari ta'amu miskin, satu ta'am orang-orang miskin. Ini gambarannya di dalam ayat Al-Quran. Kemudian Allah menurunkan ayat memansuhkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an fa athbatallahu siyamahu 'alal muqim as-sahih. Maka di sini hukumnya wajib, tidak boleh ada pilihan. Barang siapa yang masuk kepadanya bulan Ramadan dalam keadaan sahih badannya dan tidak musafir, maka wajib. Maka telah datang nas tentang mansukhnya ini dan turun ayat yang baru ini, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana disebutkan dari Salamah ibnul Aqwa, lama nazalat hadhil ayah wa 'alal ladzina yutiqunahu fityatun ta'amun miskin kana man arada an yaftura wa yaftadiya hatta nazalatil ayah allati ba'daha fanasakhatha. Maka ini faidah dari hadis Salamah ibnul Aqwa, di mana lafaz fanasakhatha maknanya telah dihapus. Maka awas, jangan di zaman sekarang ada yang tidak berpuasa di bulan Ramadan kemudian memberikan makanan, beristidlal dengan ayat di Al-Quran wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin, ta'amu miskin. Maka ini ayat dimansuhkan, dihapuskan dengan ayat apa yang setelahnya, faman syahida minkum syahra falyasumhu.
Faidah di dalam riwayat Muslim ini, Salamah ibnul Aqwa mengatakan, falamma unzilat, maka di saat turun ayat yang terakhir, faman syahida minkum syahra falyasumhu, fanasakhatha, maka dihapus hukum pemilihan puasa Ramadan dengan puasa atau bayar satu orang miskin, dihapus hukumnya. Dengan apa? Dengan faman syahida minkum syahra falyasumhu, wajib berpuasa dengan tidak ada pilihan lagi. Dan pendalilan yang lain telah datang, pemahaman ini pun dari sahabat yang lain, dari Abdullah ibnu Umar. Maka di Sahih Al-Bukhari, Abdullah ibnu Umar di saat membaca ayat fidyatun ta'amun miskin, qala hiya mansukhah, ayat ini dihapus. Idan hadhil ayah mansukhah, tidak boleh kita melaksanakan ayat ini lagi. Adapun ucapan penulis falyasumhu yufidul wujub, inilah wajah pendalilan dari ayat ini yang dipilih oleh penulis di dalam kitabnya Al-Akhbar As-Sahihah, bahwa lafadz falyasumhu lam tadkhulu alal mudhari, dinamakan lam amr, wa hiya yufidul wujub. Dan contoh yang lain seperti ucapan Allah tentang kewajiban beribadah, ikhlas atau tauhid, falya'budu rabba hadzal bait. Fakadzalika fi hadil ayah falya'budu rabba hadzal bait, maka wajiblah bagi kalian untuk mentauhidkan Allah dalam peribadatan, karena falya'budu fi'lun mudhari' majzum bilam, falya'budu asalnya ya'buduna, wa dakhala lam amr, idan falya'budu kama huna falyasumhu, fa asluhu yasumu, fa dakhala lam falyasumhu, maka lam fi'lun amr au lam amr tadkhulu ilal mudhari', menjazmkan fi'lun mudhari', falyasumhu seperti falya'budu rabba hadzal bait, fa idan arada bihi aidha al amr, memberikan makna perintah. Maka falyasumhu, wajib bagi kalian untuk berpuasa, tidak boleh lagi membayar fidyah. Maka ini yang bisa kita berikan dari pelajaran perdana ini, di mana kita telah menyebutkan 2 ayat dan 1 hadis. Maka barang siapa yang ingin mencetak kitab sudah habis. Cetakan pertama sudah habis. Insya Allah bagi yang ingin mencetak, silahkan mencetak. Dan saya nasihatkan kepada para aba untuk membantu anak-anaknya membeli kitab, bukan hanya dikirim untuk jajan. Ini dikirim Ustadz Fulan Ibnu Fulan mengirim untuk jajan anaknya. Untuk jajan dikasih, untuk kitab tidak dikasih. Gimana ini? Perutnya buncit, kitab nggak ada. Maka saya nasihatkan kepada para aba untuk memudahkan memberikan kitab, bukan maknanya agar anaknya tidak menulis, tidak. Dia akan menulis tetap syarah, namun dengan adanya matan mudah untuk menghafal dan mudah untuk memberikan ta'liq. Kalau tidak ada matan, menulis matan juga menulis syarah, capek. Naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barak.